Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan channel kami. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Adok Brili, nomor pokok mahasiswa saya 1952037. Video ini saya buat bertujuan guna untuk memenuhi tugas berupa ujian akhir semester pada Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini, saya tertarik untuk mengangkat dan membahas mengenai bagaimana perlindungan pasien COVID-19 dalam asuransi kesehatan oleh iCash pada aplikasi OVO. Banyak penulis yang telah mengungkapkan opininya tentang COVID-19, sehingga sudah cukup pembahasan sebagaimana bahaya dan cara sementara untuk mengantisipasi COVID-19. Akan tetapi, persoalan COVID-19 yang berhubungan dengan jaminan kesehatan melalui lembaga keuangan, yakni asuransi, sebagai bentuk antisipasi yang dapat mengcover segala kendala keuangan para korban yang dinyatakan positif COVID-19 yang tergolong mahal. Faktor lain seperti kepesertaan di BPJS juga tidak memberikan kepastian di tengah pandemi ini. Pemerintah sejatinya menanggung segala biaya bagi para korban yang telah dinyatakan positif COVID-19. Namun hal tersebut hanya terbatas pada kategori tertentu saja, mengingat jumlah korban yang setiap hari semakin bertambah banyak dalam waktu yang relatif sangat singkat. Untuk itu, bukan saat yang tepat untuk beradu argumen dan berdebat walaupun kesehatan itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Diperlukan adanya langkah penggebrak dan solutif di tengah wabah yang sedang menggerogoti dunia pada saat ini. Asuransi kesehatan adalah pilihan yang bijaksana di masa pandemi yang masih berlangsung saat ini sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien COVID-19. Memang tidak semua asuransi menyediakan polis terhadap pasien yang terkontaminasi dan terkonfirmasi positif COVID-19. Namun ada beberapa aplikasi elektronik yang memberikan asuransi perlindungan terhadap pasien tersebut. Dalam hal ini adalah aplikasi uang elektronik atau iCash OVO yang bekerja sama dengan asuransi prudensial dalam polisnya yang bermaksud agar dapat meringankan beban pikiran masyarakat yang memerlukan perlindungan tambahan dari COVID-19. Sementara itu, isi pokok atau core content hak atas kesehatan tidak hanya mencakup unsur yang berkaitan dengan hak atas pelayanan perawatan kesehatan, tetapi juga hak atas sejumlah prasyarat dasar bagi kesehatan, seperti air minum bersih, sanitasi memadai, kesehatan lingkungan, dan kesehatan di tempat kerja. Kemudian yang menjadi prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh pihak negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan mengandung 4 unsur yakni ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan. Ketersediaan dapat diartikan sebagai ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan prasarana kesehatan, obat-obatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang mencukupi untuk penduduk secara keseluruhan. Aksesibilitas masyarakat agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau baik secara ekonomi atau geografis bagi setiap orang, dan secara budaya agar menghormati tradisi budaya masyarakat. Kualitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan memenuhi standar yang layak. Terakhir, kesetaraan mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara setara oleh setiap orang, khususnya bagi kelompok rentan yang terdapat di masyarakat. Tipologi tripartit adalah sebuah kerangka yang secara khusus membedakan kewajiban negara untuk menghormati,
melindungi dan memenuhi setiap hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk menghormati atau respect adalah kewajiban negatif untuk tidak bertindak atau menahan diri. Kewajiban untuk melindungi atau protect adalah kewajiban positif untuk melindungi individu terhadap tindakan tertentu oleh pihak ketiga, dan memenuhi atau fulfill adalah untuk menyediakan atau memudahkan layanan tertentu bagi setiap warga. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama yang sangat berpengaruh signifikan pada aspek kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan program-program di bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan COVID-19. COVID-19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan cara kerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit, termasuk dari penyakit hari esok. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap level intervensi, utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi, risiko, dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Kemudian, untuk melakukan kontak tracing dan tracking, penyelidikan kasus dan investigasi wabah, serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki kemampuan dalam memahami pola-pola promotif dan preventif pada masa COVID-19 di masyarakat. Itu diperlukan dalam merancang program dan kebijakan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Masyarakat sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Para tenaga kesehatan masyarakat bisa berinovasi dan menciptakan strategi percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan fokus utama yaitu edukasi dan memberdayakan masyarakat, serta fokus kedua yaitu memperkuat pelayanan kesehatan secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, dan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsentrasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani para pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dengan menyediakan rumah sakit rujukan yang khusus menangani korban dari wabah virus ini, dan juga klaim yang dilaksanakan terhadap korban melalui BPJS. Namun walau demikian, di lapangan banyak menemui kekurangan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, karena peraturan khususnya di dalam bidang kesehatan tidak diciptakan untuk mewaspadai keadaan darurat seperti pandemi pada saat ini. Adapun kriteria pasien yang dapat diklaim, biaya perawatannya adalah pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan orang dalam pemantauan atau ODP yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta seperti ODP kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang sedang dirawat pada rumah sakit di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu peserta JKN, KIS maupun yang belum terdaftar, atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau tidak, dapat dilakukan klaim pelayanan untuk segera berkoordinasi dengan kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Selain mendapatkan penugasan verifikasi klaim COVID-19, BPJS Kesehatan juga melakukan sejumlah dukungan BPJS Kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah melakukan pengalihan layanan konvensional ke layanan digital. Sejumlah pelayanan administrasi yang biasanya dilakukan di kantor cabang dan kantor kabupaten kota dialihkan ke aplikasi mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center. Selain itu, untuk mencegah resiko penularan virus corona, layanan menggunakan aplikasi mobile JKN dan BPJS Kesehatan di Care Center dapat mempermudah peserta melakukan urusan administratif tanpa harus mengunjungi kantor BPJS Kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menginisiasi dan menggalang dana kemanusiaan lewat gebah corona. BPJS Kesehatan menyerahkan bantuan berupa alat perlindungan diri atau APD kepada tenaga medis dan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Bantuan tersebut merupakan hasil dari penggalangan dana melalui gerakan gotong royong
Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona atau Gebah Corona yang diprakarsai oleh BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan Republika. Sejumlah asuransi kesehatan telah memberikan proteksi risiko terkait COVID-19. Manfaat tersebut bisa menjadi opsi bagi konsumen, selain jaminan dari pemerintah yang akan menanggung biaya perawatan pasien corona. Mengatakan asuransi merupakan salah satu polis yang wajib dimiliki. Dalam perencanaan keuangan, memproteksi diri dan aset merupakan hal yang paling dasar. Baru kemudian mengumpulkan kekayaan dan mendistribusikannya. Setiap orang selalu menghadapi resiko dalam kehidupan seperti kematian, kecelakaan, PHK atau bangkrut, mengalami musibah, dan jatuh sakit. Dari semua resiko itu, yang paling penting dilakukan mitigasi adalah opsi sakit. Salah satu cara mitigasi adalah melakukan proteksi, yakni dengan memiliki dana kesehatan termasuk asuransi. Ada atau tidak COVID-19, proteksi kesehatan adalah yang paling penting. Meskipun di dalam kondisi saat ini semua orang menjadi lebih spesifik, saat kondisi pandemi semakin jelas resikonya. Selama ini orang tahu kesehatan penting tapi menganggapnya sepele. Menunda memiliki asuransi karena merasa sehat. Sekarang penyakit itu bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Baru-baru ini ada sebuah cara unik dari penyedia jasa aplikasi uang elektronik, di mana khusus bagi penggunanya bisa mendapatkan perlindungan COVID-19 bebas biaya dengan berkisar Rp1.000.000 per hari rawat inap yang disebabkan oleh positif COVID-19. Untuk santunan tunai tambahan sebesar Rp1.000.000 per hari jika rawat inap dengan diagnosis terinfeksi positif COVID-19, pasien tidak ada masa tunggu. Santunan tunai sebesar Rp1.000.000 per hari tersebut akan dibayarkan sejak dari nasabah masuk rumah sakit sampai dengan diagnosis positif COVID-19 dalam periode program selama maksimal 30 hari berurutan dari sejak tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar rumah sakit. Aplikasi mobile yang diklaim sebagai aplikasi pertama di industri asuransi jiwa di Indonesia ini memungkinkan nasabah Prudential Indonesia dapat secara mandiri melakukan transaksi elektronik selain mengakses informasi mengenai informasi polis yang dimiliki. Dalam kasus ini, Prudential akan membayarkan santunan tunai tambahan sebesar Rp1.000.000 dari 28 November sampai dengan 12 Desember 2020 selama memenuhi syarat dan ketentuan program santunan tunai tambahan tersebut. Manfaat santunan tunai tambahan sebesar Rp1.000.000 per hari dengan maksimal 30 hari dihitung sejak tanggal awal nasabah masuk rumah sakit sampai dengan keluar diberikan kepada nasabah yang menjalani rawat inap dengan diagnosis positif COVID-19 selama periode program. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, dan biaya yang timbul. Kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi peristiwa yang tidak pasti. Penyedia aplikasi uang elektronik, di mana khususnya bagi para pengguna OVO bisa mendapatkan perlindungan COVID-19 bebas biaya sebesar Rp1.000.000 per hari jika dapat melaksanakan rawat inap karena positif COVID-19. Program ini cuma berlaku sampai 30 November 2020. Peserta harus sudah mengikuti dan mengisi data untuk asuransi kecelakaan dan penyakit infeksi virus bebas premi dari Prudential di aplikasi OVO, serta sudah mendapatkan email yang berisi e-polis dari Prudential. Prudential Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK, perlindungan penyakit asuransi COVID-19. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi selaku konsumen tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perasuransian saja, melainkan juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan atau jasa. Demikianlah paparan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan melalui video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan perkataan sebelumnya, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih, serta saya mengharapkan kritik maupun saran yang konstruktif yang dapat bermanfaat di kemudian hari. Atas perhatiannya, saya Adolf Breli undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.